Kita bakalan makan sambil bacain cerita dari Quora. Apa sisi gelap kehidupan seorang dokter? Nah, terus ada yang jawab, Selingkuh. belum. Ini cerita teman saya, seorang dokter belasan tahun lalu. Dari Fakultas Kedokteran Tit, angkatan 93 katanya gitu. Wah, lama banget. Halo, ketemu lagi sama aku Karina. Dan di video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat tidak spesial. Ini adik aku, namanya siapa? Citra. Citra. Bisa follow Instagramnya, Di? Enggak deh. Jadi di video kali ini kita nggak ngegambar atau nyerita-nyerita misteri. Soalnya kayak bosen kalau sendirian terus. Ya kan, udah gerah deh. Hari dah. Baru juga mulai udah gerah. Bakalan apa? Bakalan mukbang makan sambil nggak tahu ngomongin apa ya, pokoknya sangat berfaedah sekali ya gitu. Mengalir aja kali ya. Sini udah nggak sabar. Iya. Udah lapar. Pokoknya ini ada seblak. Terus ada juga cilok. Nih ciloknya rasa apa? Yang satu asin pedas, yang satu Asin pedas. asam pedas manis, emang nggak tahu yang mana bedanya. Ya oke lah. Ya pokoknya itu. Terus kita udah nyiapin air putih. Ini level yang aku level 1. Aku level 2. Iya. Terus kita punya kopi. Ini adalah kopi favorit kita. Yeay. Konnichiwa, please banget Konnichiwa ya kalau misalkan mau ngendorse. Boleh banget loh, karena kita kayak seminggu ada kali 2 kali beli kali ya. Lebih kayaknya. Lebih kali ya. Nah, ini rasa apa? Sapporo Gorudo. Ini favorit baru aku. Kok ini Java? Itu Java. Oke deh, kita lanjut aja ya. Kita langsung aja makan seblak. Sudah bekah. Sudah nyemek ya, say. Jatuhnya kayak mie tek-tek. Coba nyobain dulu. Ini pertama kali nyobain seblak ini ya. Aku Nggak usah sih. disebutin lah mereknya lah ya. Iya. Konnichiwa aja yang butuh kredit. Wah, Pedas. Enak ya? pedas. Lu gila, level 1 aja gitu. Pokoknya. Wah, oh iya sukro. Nih kita bakalan sukro nih. ASMR. Bunting, say. Kok gambarnya kucing? Sukro kucing angora, coba. Bahannya dari kucing. Ih, kasihan. Masih suka tuh lagi ini. Enak ya? Kita taburin sukro biar ada kriuk-kriuknya. Oh, banyak banget. Udah lama nggak makan ini. Hauce. Kan banyaknya orang yang nggak suka seblak teh gara-gara katanya ngapain makan kerupuk yang basah. Padahal nggak juga loh, kita nih, bahkan kita nggak pakai kerupuk ini. Betul. Seblaknya. Gak suka. Jadi kita tinggal milih aja, kan custom ya. Jadi kita milih aja pakai tahu, pakai telur gitu. Jadi mie bakso juga bisa. Jadi bakso juga bisa. Cobain bayam. Ada kuahnya nggak? Ya, belum ada kuahnya. Udah nyemak. Enak sih kuahnya. Enggak? Seblaknya gimana? Enak. Ini bisa dibilang seblaknya agak murah ya. Yang Murah aku 14.000. Yang ini 11.000. 11.000. Tapi banyak porsinya. Ya porsinya banyak dan nggak pelit. Cuman minusnya mungkin kayak pelayannya tuh kayaknya agak kesulitan untuk senyum kayaknya gitu ya. Sibuk ini. Capek habis manggung. Kok gitu sih kerik banget. Enak. Pengen nyobain ciloknya, ini cilok goreng. Tuh itu sih suka. Ngeong. Ini Ini nggak tahu rasa apa ya, pokoknya jeruknya nggak antara asam manis atau asam pedas atau pedas asin. Iya, bener. Ini manis. Terakhir. Banyak lagi nya. Ya kan? Cuma 10.000 lah sebanyak ini. Wow. Sungguh makanan yang membuat kita pintar ya. Permicinan duniawi. Enak.
Ayo cobain yang manis. Ini asam. Ya. Pedas eh. Udah. Kayaknya itu salah deh. Ini berapa? Level 2 ya? Dua-duanya 2. Udah. Ini jadi konten mukbang sebenarnya. Ya. Kalau misalkan sebelum ada yang komen kayak Nah Karina kan biasanya soal diet kok sekarang makan. shut the Tap. karena kita nggak tiap hari juga say makan ginian. Nikmati aja gitu. Gak langsung habis juga, say. Aku pengen kopinya. Sebenarnya kalau misalkan punya mah, ini bukan ide yang bagus ya minum. Terus kita berdua punya Minum oh iya. stupidity. Stupidoritmu. Pasti ini yang bikinnya barista cowok. Soalnya enak. Biar kita nggak bosan, kita bakalan makan sambil bacain cerita dari Quora. Aku bakalan bacain cerita dari Quora, tapi namanya nggak bakal disebut kali ya, atau diganti aja namanya kali ya biar aman. Anonymous emang itu. Enak ya? Oh, Enak dan murah. Murce mursidah. udah lagi lapar ya kan, dari pagi belum makan. Sengaja buat seblak. Nggak ada buat sebelah, sayang udah jam 1. Kita udah lapar banget. Sebelah kuahnya udah mengering. Udah gak ada kuahnya. Apa sisi gelap kehidupan seorang dokter? Nah, terus ada yang jawab, Selingkuh. belum. Ini cerita teman saya, seorang dokter belasan tahun lalu. Dari Fakultas Kedokteran angkatan 93 katanya gitu. Wah, lama banget. Di sebuah rumah sakit di Jakarta, karena sering berinteraksi antara seorang dokter X dan perawat, terjadilah hubungan percintaan keduanya. Wow. Ada salah satu ruangan yang sepi dan jarang dokter atau perawat yang membukanya. Aduh, maaf ya kalau dengar suara beledek. Ada salah satu ruangan yang sepi dan jarang dokter atau perawat yang membukanya. Entah sudah berapa kali, suatu waktu ada dokter yang membuka ruangan tersebut dan terlihat dokter X sedang memadu kasih dengan perawat. Hebohlah rumah sakit tersebut. Wow. Beberapa dokter kemudian menyidang dokter X dan perawat tersebut. Salah satu dokter mengatakan bahwa perawat tersebut harus dipecat atau dipindah tugaskan karena membuat malu rumah sakit. Tiba-tiba dokter yang paling senior angkat suara. Dia bertanya, siapa di dalam ruangan ini yang tidak pernah selingkuh? Suasana saat itu menjadi hening. Beberapa saat setelah ditunggu beberapa detik, tidak ada yang menjawab. Dokter senior itu berkata, oke, karena tidak ada yang menjawab, mari kita bubarkan penyedangan ini. Ya. Berarti dia juga. Ya, Sobat Koni, jangan lupa beli Konichiwa hari ini. Yes, konnichiwa, kalau mau endorse, boleh banget. Dibayar pakai kopi tiap hari nggak apa-apa. Mau banget. Enggak ada lagi nih. Saya makan dulu ya, say. Lapar saya dari pagi, say. Bu, hujan-hujan ya, makan seblak. Seblaknya. Apa? Mau nyobain nggak? Kuahnya? Apa gitu? Beda. Nggak begitu pedes. Ya pedes sih. Soalnya haripnya gue sih. Apa gue coba? Atau malah sekarang. Ada lagi nih dari Quora. Jeruknya ini deh. Oh. Apa tuh? Spill the. Maaf. Real classy banget ya. Spill the thesis. Ya layut. Oh ya say. Wangi banget ya. Ini jeruk. Ada pertanyaan. Bagaimana cara mencegah baby blues? Baby blues tuh
correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah baby blues tuh kondisi di mana orang baru melahirkan terus Kayak daun gitu gak sih? ya pokoknya nanti ada bugonya lah sini lah ya. Nah terus ini ada yang jawab katanya gini. Sebelumnya izinkan saya bercerita. Semenjak gadis, saya adalah pribadi yang sangat sayang pada anak-anak. Saya baru dianugerahi Tuhan seorang anak setelah 3 tahun menikah. Saya dulu merasa sudah well prepared dalam menyambut kedatangan buah hati. Saya merahasiakan kehamilan sampai anak lahir agar tidak ada keluarga yang resek kayak gitu. Jadi keluarganya gak tahu? Ya, Bisa ya? 10 iya kan nggak kelihatan ya perutnya ya? 9 bulan gak ketemu gitu? Nggak ketemu keluarga kali. 9 bulan? 10 hari setelah melahirkan, kami baru mengabari keluarga. Nah, berbagai kelas kehamilan saya ikuti seperti kelas pregnancy gentle yoga, yoga couple bersama suami, children birth education, hypnobirthing, kelas menyusui, kelas menggendong, hingga kelas newborn care. Wow. Tetapi ternyata saya melupakan sesuatu, yaitu kehidupan saya pasca melahirkan. Saya adalah pribadi yang idealisnya amit-amit. Setelah melahirkan, saya bertekad urus anak sendiri tanpa ada yang membantu. Setelah cuti melahirkan, saya bertekad bahwa membawa anak saya ke kampus sambil mengajar. Oh, berarti dosen ya? Suami sudah berangkat kerja. Ternyata terjadi banyak drama pasca melahirkan yang tidak saya sangka-sangka dan tidak saya pelajari di kelas persiapan memiliki anak. Ada kelasnya ya, baru tahu. Ada kelasnya. Ada kira cuma kayak apa sih yoga olahraga Yoga, gitu olahraga doang. ya? Tapi kayaknya sekarang tuh Udah modern banget ya. jadi banyak deh kayaknya kelas-kelas persiapan melahirkan gitu. Udah maju banget gitu. Semuanya ada. Yang terpenting adalah banyak duit. Ternyata saya overproduksi ASI. Saya mengalami mastitis berkali-kali. Apa tuh mastitis? Nggak tahu, kebanyakan Kayaknya ya. bocor gitu. Payudara saya bengkak dan Kasian. Sakit banget. rasanya mau meledak. Badan saya demam dan menggigil terus-menerus. Saya sampai harus bolak-balik ke konselor laktasi agar tidak mengalami abses payudara. Saya kesulitan menyusui anak karena ia terlalu tersedak karena pancuran ASI dari puting saya yang terlalu keras, terlalu deras. Puting saya juga lecet sampai mau putus. Sumpah. Bisa gitu? Padahal pelekatan sudah selalu saya perhatikan betul-betul, sebagaimana yang diajarkan konselor laktasi. Ketika bayi saya menyusu puting saya, rasanya seperti digigit harimau. Nyeri sakit sampai ubun-ubun. Akhirnya kami menggunakan cup feeder untuk menyusui bayi karena penggunaan botol dot memiliki banyak resiko. Saat itu pertama kalinya saya menangis karena merasa gagal menjadi ibu sebab tidak bisa menyusui langsung. Saya pun mendapatkan mom shaming dari keluarga suami karena tidak bisa memberikan payudara saya pada anak saya yang haus. Ya Allah. Tetep ya mom shaming ya. Mau di mana-mana itu mah. Dari keluarga, dari temen, dari yang nggak dikenal. Kenapa orang tuh nggak bisa shut the fuck up, bro? Kayak emang dia bayarin? Ya Allah, jangan gitu. Kalau misalnya omongan yang keluar dari mulut nggak baik tuh kayak ya udahlah dimanja gitu loh. If you don't have anything nice to say, diem deh. Nggak merugikan siapapun kok. Anak saya kuning dan hasil lab baru keluar saat dia berusia 2 minggu. Kuning tuh sakit kuning. Nggak ngerti apa ya. Kayaknya itu deh. Kata dokter, anak sudah terlambat untuk disinar fototerapi. Ia menambahkan bila bayi kuning terlambat ditangani, maka akan menyerang otak dan menyerang organ hati anak Kasian saya. banget. Saya gemetar ketakutan. Panik sih pasti. Jahitan episiotomi antara vajayjay dan NN saya nyeri. Sakit sekali hingga Sampai saya... dijahit. Ya iyalah kan melahirkan, Bu. Putingnya. Enggak, vajayjay. NN apa? Oh. Sakit sekali hingga saya sulit berjalan dan demam berkali-kali. Nifas saya tak kunjung berhenti setelah lebih dari 2 bulan. Suami saya terlalu sibuk untuk bisa mengantarkan ke rumah sakit. Setelah saya mengamuk, akhirnya ia bisa menyempatkan waktu untuk mengantar. Dokter pertama bilang saya infeksi jalan lahir.
Dokter kedua bilang saya flek karena faktor hormonal. Dokter ketiga bilang karena saya kelelahan. Kok perjuangannya sampai sini aja udah capek deh ya, ngebayangin aja capek gitu. Kayaknya kalau masih kepedesan ya lu makan kopi, minum kopi deh. Main Soalnya pedes, karena dia dingin, jadi si pedesnya tuh diem. ngunci gitu di dalam lidah. Lanjut. Saya kejar-kejaran untuk memompa ASI tiap 2 jam sekali. Saya bukan lagi kurang tidur, tapi udah nggak sempat tidur lagi. Dikejar dari 2 pompa ASI membuat saya gila. Kasihan. Saya ingin abai dengan skip salah satu jadwal pompa. Apa yang terjadi? PD saya rasanya mau meledak dan saya kembali mastitis. Apa itu Mas? Gak tahu. Bengkak kayaknya. Kayaknya. Sok tahu sih. Nanti di googling lah hasilnya sini ya. Saya mengalami insufisiensi vitamin D karena proses menyusui. Orang normal umumnya memiliki kadar vitamin D antara 30-100, sedangkan saya hanya 12. Inilah sebab mengapa setelah pompa atau menyusui badan saya rasanya remuk seperti dipukuli massa. Saya terancam rachitis dan menggendong bayi saya sendiri pun susah. Bayi saya selalu muntah setelah menyusu. Muntahnya pun mengerikan, keluar dari hidung. Saya harus berulang kali menyusuinya hingga 4 jam agar ia tidak kehilangan cairan dan nutrisi. Rasanya mau pingsan. Oh, kasihan banget. Saya kerepotan mengurus bayi sendirian dengan kondisi badan babak belur dan harus mengurus urusan domestik. Anak saya di bulan pertama beratnya harus ditambah, makan sesempatnya dan seadanya membuat saya kekurangan nutrisi. Pada saat usia bayi saya 4 bulan, ia mengalami nursing strike alias mogok menyusu. Saya jungkir balik cari cara bagaimana ia mau menyusu. Anak saya tidak kunjung berguling dan saat anak seusianya sudah berguling, saat saya bawa ke dokter anak, saya diledek karena tidak tahan tangisan bayi saat melatih anak saya Ya berguling. Allah. Suami saya juga ikut-ikutan meledak. Tuh, dengerin, masa sama bayi aja kalah. Hal di atas adalah beberapa drama saya pasca melahirkan. Ada banyak drama lain yang saya tidak bisa sebutkan hingga tiba-tiba. Di saat saya kelelahan mengurus rumah, semua anak begadang, badan saya remuk. Bayi saya rewel tapi terus menolak menyusu. Hingga akhirnya saya memaksa ia meminum ASI perah dingin dan menyiramkan ASI perah tersebut ke mukanya. Oh, ya Allah. Makin ia menjerit, makin saya mendengar bisikan, siram aja, siram aja. Saya pun langsung menyiram diri sendiri, berlari mengambil handphone dan meminta pertolongan teman saya yang memiliki pengalaman serupa. Terus dia kayak ngechat gitu, ngechat temennya kayak minta tolongin gue baby blues, tolong barusan gue celakain anak gue, Ya Allah. tolong. Merinding tau. Kejadian kedua setelah diledek dokter dan diledek suami karena saya tidak kuat melihat anak saya menangis ketika melatihnya berguling. Saya memaksa bayi saya untuk berguling sampai ia meraung-raung menjerit. Saya pun tidak tahan dengan jeritannya hingga membenamkan kepalanya ke kasur. Saya langsung berlari meminta pertolongan, tapi di sekitar rumah saya sepi dan tidak ada siapa-siapa. Saya langsung menggendong bayi saya dan memohon ampun sambil menjerit ketakutan dengan diri saya sendiri. Saat suami saya datang, saya memohon kepada suami untuk diantar ke psikiater, psikolog, atau tenaga profesional lainnya. Wah, bagus sih ya. Sumpah merinding banget. Seru ya. Kasihan. Saya dibawa healing bersama ibu-ibu lain yang mengalami baby blues hingga postpartum depression di klinik bla 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 ya. Psikolog yang menangani kami saat itu adalah ya, nggak disebutin ya namanya ya. Kami memutuskan mengganti dokter anak dan dokter anak yang baru merujuk anak kami ke spesialis tumbuh kembang. Ternyata anak saya tidak mau berguling karena faktor G alias gendut. Gumui. Tutup panci yang tidak bulat sempurna karena saya banting. Wah, ini ada fotonya. Mana? Tapi enggak deh. Setelah melahirkan, saya lebih sulit mengontrol emosi. Saya beberapa kali kedapatan berteriak dan membanting barang bila mengalami gesekan dengan suami saya. Padahal saya tidak pernah melakukan hal tersebut sebelum punya anak. Beranjak dari kisah saya sangat berpesan untuk ibu baru dan calon ibu di luar sana agar tidak bernasib sama seperti saya. Ya. Yang pertama, jangan putuskan untuk hamil sebelum sehat secara jasmani maupun mental. Bila memiliki masalah kesehatan mental, bereskan dulu sebelum benar-benar sembuh. Saya sendiri memiliki riwayat post-trauma syndrome disorder setelah kehilangan anak pertama kami dan tidak tuntas berobat ke psikiater kala itu. Oh, dia pernah. Ya Allah. Pernah punya anak? Milikilah suami yang mau belajar bersama dan tidak patriarki. Yes. Ajak ia untuk sama-sama belajar mengurus anak.
Saya sangat terbantu karena suami saya turut berperan dalam pengasuhan, sehingga ketika saya mengalami kejadian di atas, ia betul-betul tanggap membawa saya ke tenaga profesional. 3. Pelajari drama pasca melahirkan. Drama-drama ini tidak bisa ditemukan di kelas-kelas kehamilan. Betul. Enggak tahu sih. Betul aja loh. Maksudnya kan dia sebelumnya ikut kelas banyak kan. Terus yang keempat, pahami betul bahwa menjadi ibu adalah merubah dirimu secara fisik maupun mental. Yang kelima, jangan sendirian mengasuh anak. Bila suamimu bekerja, maka pertimbangkan untuk hire pengasuh gitu katanya. Yang keenam, jangan ragu untuk tuntut orang lain agar membantu mengurus anak. Setelah punya anak, akan ada setan yang membuat seorang ibu berubah menjadi seperti iblis. Setan tersebut bernama kelelahan. Lalu yang ketujuh, burn your idealism. Gimana idealisme? Ya. Turunkan ekspektasimu. Unfollow ibu-ibu selebgram yang hanya menunjukkan kesempurnaannya mengasuh anak. Menonton kehidupannya tidak sehat untuk kesehatan mentalmu. Kapan jauhi diri dari orang-orang yang lidahnya tajam. Itu sih yang paling penting. Lonjakan hormon kortisol pasca melahirkan dapat membantu kita ratusan kali lebih sensitif daripada kondisi kita saat PMS. Sebenarnya kita nggak PMS juga kalau di sini juga lagi PMS triple. Habis hamil pasti lebih lagi. Jadi mending jauhi orang-orang yang bermulut menyebalkan selama kamu hidup. Iya sih, soalnya kalau misalkan kita lagi kondangan ketemu saudara gini ya, kalau misalkan ditanya kayak, "Hai, Gendutan ya? Gendutan ya? Gendutan ya? Aku habis kurusan. Kapan lulus? Kapan nikah? Kapan mau biayain saya?" Mikir dulu. Terus yang ke-9, me time adalah kewajiban. Biarkan suamimu memegang anakmu sendirian bareng. Sendirian selama 1-2 jam. Pergilah berbelanja sendirian, merasakan indahnya menikmati waktu tanpa tangisan bayi. Terus yang ke-10, beri self reward dengan makanan enak yang dipesan melalui abang Gojek. Lalu yang ke-11, jangan salah pilih dokter anak. Cara komunikasi dokter anak yang tidak cocok dengan kita membuat kita semakin terpuruk. Yang ke-12, berbagilah hanya dengan sesama ibu yang realistis dan penuh simpati. Dan yang ke-13, pergilah untuk menemui psikiater, psikolog atau tenaga profesional lain saat engkau merasa ada yang tidak beres dengan dirimu pasca memiliki anak. Jangan ragu dan berangkatlah, katanya. Terus ada lagi nih. Semoga Indonesia menjadi negara yang peduli dengan kesehatan mental para ibu pasca melahirkan. Yes. Jarang ya ada yang nge-share. Iya, kayak gitu. Soalnya gini loh, kalau misalkan pas kita dikasih pendidikan soal ya sex education gitu di sekolah SMA kan cuma diajarinnya kayak kalau misalkan sel sperma dengan ovum udah jadi anak gitu ya. Terus ya udah punya anak ya udah gitu, nggak pernah diajarin di sekolah atau di tempat di kampus soal hal-hal kayak gini ya. Iya, kayak cara mencegah atau antisipasi gitu-gitunya, apalagi setelah melahirkan atau ya kayak gitu loh. Dan ternyata perjuangannya luar biasa loh ya. Iya, perjuangan seorang ibu. Mungkin kayaknya sih yang paling berat ya kayak udah penderitaan secara fisik aja udah berat banget, ditambah kayak omongan-omongan. Iya, omongan orang yang nyakitin gitu kayak maksudnya bantu ngurus juga enggak gitu loh. Tapi how you dare kayak ngomong jahat, apalagi baby shaming tuh kayak baby shaming, mommy shaming. Terus kayaknya peran suami tuh ini banget sih. Yes. Penting sih kalau menurut aku ya. Menurut adik. Kayak ya seenggaknya nggak sendirian gitu kita ngerasanya. Tapi bagusnya dia tuh ini ya, sadar mau nyari pertolongan profesional ke psikiater, ke psikolog gitu. Betul. Dan nggak usah malu juga sih ya. Pasti yakin di luar sana banyak yang ngalamin, soalnya temen juga ada ya
ada tapi Ya, ada lah itu ya. ya gitu deh. Ada juga ternyata di sekitar kita juga ada ya yang ngalamin baby blues atau Bahkan pernah ada deh kayaknya berita kayaknya pernah baca deh kayak ibu sampai ngebunuh anak. oh iya Nggak sih? benar. Karena baby blues. beritanya. Nanti ada linknya. Emang bener, kamu nyari? Enggak, emang ada video. Sempat juga dulu kan cerita. Oh, benar, Teh? Nggak nonton. Nanti ada lah linknya baby di Korea terus. Tahu aja gitu. Mau lagi nggak? Enggak. Ya malu-malu. Ntar. Rada kenyang nih. Ada postingan enak lain. yang ini siapa ya? Ini yang mana yang manis ya? Enggak yang manis. Oh, masuk yang ini ya? Terus yang itu? Oke, lanjut. Ada pertanyaan nih. Bagaimana rasanya memiliki penghasilan di atas 100 juta per bulan? Pajaknya gede. Dia bilang gini ya. Income saya 150-an. Oh, berarti 150 juta ya. Wow. Wow, 150 juta per bulan. Umur saya 30 plus 30 lebih umurnya. Saya OKB, aslinya dari keluarga orang miskin. Dia ini ya klaim diri OKB. Klaim diri sendiri ya. Biasanya kan OKB tuh Dicap orang ya kan. Ini dia ngecap dirinya sendiri. Gak apa-apa, oke. Saat dapat 1 juta pertama itu saya norak. Tapi nggak parah sih. Lihat apa mau beli, coba ini itu, lama kelamaan makin banyak, malah saya makin umpetin kapasitas keuangan. Kayak ngutang. Ya kemana-mana, naik motor, mobil bekas butut cuma dipakai weekend doang. Makan warteg setiap hari, terus anak ke sekolah yang cuma 500.000 sebulan. Pembantu pun nggak punya. Wow, down to earth ya. Saya makin sadar, orang tahu saya beruang, mereka jadi nggak tulus berteman. Oh my god, this is so true. Relate. Enggak sih ya? Enggak relate Enggak sih, maksudnya. belum kayak- Ngeliat orang aja gitu. Saya selalu pakai baju lusuh naik motor. Di sana saya kalau ketemu orang langsung tahu orang itu tulus sama saya atau enggak. Cuman seberapa orang doang tahu saya berbisnis dan dikategorikan sukses. Sisanya dikira saya gitu-gitu aja, nggak jelas. Ketemu orang yang nggak tahu, kadang saya senyum-senyum sendiri. Di saat saya punya money capacity, saya baru tahu saya punya great power to choose. Dari teman, lifestyle, cara orang pandang saya, bisa dikelabuin semua. It feels good. I know. I've been there. Bukan yang punya banyak duitnya sih. Iya. Milih gitu ya. Maksudnya milih teman lah ya. Banyak duitnya belum. Sehari bisa disegenin orang jadi orang kaya. Mau ke low class juga bisa. Masuk kalau naik motor bebek butut tanpa ada sok-sokan hormat palsu tapi ngomongin di belakang. Banyak tuh. Indonesia jauh banget financial gap. Sementara banyak duit saya malah semakin takut. Sementara semakin banyak duit, saya malah semakin takut. Takut semua orang berkedok palsu. Saya menikmati hidup sederhana tanpa tipu daya muslihat. Life's better with positive people around you. Nah, terus bagi yang bertanya, saya kerja apaan? Saya spesialis online marketing. Wow. Mostly bergerak di e-commerce, bermodalkan dengkul dan otak. Wow, jadi kerjanya analisis bisnis orang dan membesarkan bisnis dari segala aspek. Manajemen, strategi, planning, dan lain-lain. Setahun terakhir fokus ke bisnis sendiri karena ada modal hasil jual rumah karena capek bikin orang kaya tambah kaya dan mereka nggak ada puasnya. Dari sana saya sadar balance is missing dari itu. Uang asal cukup, stabil, dan punya kapasitas untuk memilih is more than enough. Ini balik ke pilihan masing-masing orang. Saya asal pilih siang, sore, malam mau makan apa aja yang saya mau, udah seneng seberapapun harganya. Kalau situ pilih istri 3, mobil 3, dugem 3 kali seminggu juga itu hak Anda. It's your money. Nobody can tell you what to do with it. Makin banyak duit masuk, makin sakit kepala, drama, manajemen issue, human resource issue, kompetisi, dan lain-lain. Makin di atas angin, makin kencang, say. Makin goyang. Tapi emang kayaknya Habis makan micin jadi nggak lancar ya berpikir kita. otak. Kayaknya ketawa Ade annoying deh. Sama tadi juga. Kayak Ya udahlah, biarin aja. Enak banget kopinya, sumpah.
sebenarnya milih pertemanan tuh penting banget sih. Penting sih. Aku selama masuk kuliah anjay. So, selama dari awal masuk kuliah tuh udah mulai Menyortir. nyortir teman mana yang bisa emang deket banget gitu dari sama orang-orang yang menyebalkan gitu loh, yang banyak drama. Yes. Terus ujungnya ya udah gitu, selama kuliah nggak jarang banget ada drama, meskipun nih orang-orang dijauhin tuh masih aja. Udahlah, nggak penting itu. Ya udah nggak apa-apa, lanjut dong. Tuh nungguin tuh keburu unsubscribe. Penting sih nyortir temen tuh, mana yang emang kalau misalnya nggak connect, udah jauhin aja sih menurut aku. Jangan maksain. Pokoknya percaya sama insting gitu ya. Ya, percaya sama insting. Kalau misalkan kita ngerasa nyaman, kalau misalkan ketika kita sama mereka tuh we feel good, pertahankan. Kalau Yes. misalkan kita malah jadi kayak basah ketek, Skip. Lewat. Gak masuk gitu. Lagi bahasa itu. enggak dong, enak aja lu. Iya sih, bener sih. Itu relate banget karena kayak makin tua tuh teman-teman makin sedikit gitu. Kadang misalkan ada yang dulunya deket banget, sekarang pas hangout lagi kok kayak nggak sedekat dulu gitu kan. Padahal tuh ibaratnya kayak urat nadi gitu. Apa sih? tadi? Apa sih? Kayak urat apa? Apa ya? Ada tahu, udah deh itu. Mending ini maintain sama teman-teman deket yang emang udah nyambung dari Ya. lama gitu loh. Malah karena sih Ri, teman dekatnya justru malah pada di luar kota. Iya, aku cuma 2 di sini. Sisanya di luar. Tapi kalau misalkan, kita tuh kayak ya chattingan gitu, Iya. kayak beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali kita chattingan, terus kayak walaupun kita jauh karena kitanya nyambung, jadi kayak ya udah kayak dekat Iya. aja gitu, kayak saudara malah jatuhnya gitu. Sekali ngobrol lagi tuh ya terus aja gitu, nggak kagum nggak sih? Gitu. Tapi justru ada orang yang kayak yang kita kira deket gitu Iya. ya, kayak deket. Taunya menusuk. Enggak deh. Nggak taunya nggak mau temenan gara-gara kita nggak pakai iPhone. Sumpah ya ada, aku nggak ngerti ya kenapa sih orang-orang kok nggak mau berteman gara-gara kita nggak pakai iPhone, kayak what's your problem? Nggak boleh Julid, gitu, ente temenmu. lah. Mau dong itu kuning telur. Nih, nggak suka. Siapa di sini yang suka kuning telur? Aku nggak suka kuning telur. Aku. Kenapa nggak dimakan ini? Nggak mau, kenyang. Kalau kayak gini bentukannya. Jangan dilihatin dong. Kuning telur kan, kalau kuning telur direbus terus dikunyah tuh kayak lengket gitu di mulut tuh kayak Enak tahu. Tapi kalau telur ceplok, kuningnya tuh masih nggak matang-matang banget tuh kena nasi. kayak ada gini ceritanya sambil makan ya. Itu tuh kayak kuning telurnya tuh kayak Nyangkut. nyatu sama bihun gitu loh. Jadi salah milih mie. Kayaknya pas si bihunnya kotak doang gitu kayak sedikit, tapi pas udah jadi Banyak ya? banyak ya. Ada pertanyaan kan gini, setujukah Anda dengan pertanyaan kemiskinan menyisakan dendam? Jeng jeng jeng. Enggak ya? Keren. Dia jawab gini, yoi saya setuju. Ide. Yo, mamen. Perkenalkan wanita ini. Bagi yang tidak tahu, namanya wanita di atas adalah Patricia Reggiani. Ya tahu, bener nggak bacanya? Patricia kecil adalah seseorang anak miskin yang sama sekali tidak pernah mengetahui siapa ayahnya. Malam setelah ibundanya pulang bekerja, Patricia biasanya diberi makan pasta sisa dari pelanggan serta roti sandwich yang kadang sudah tidak ada bentukannya. So sad. Atau bahkan harus mengais sampah di depan restoran untuk dapat makan. Ya Allah. Di usia 12 tahun, ibundanya namanya Silviana, menikah lagi dengan seorang pengusaha kaya bernama Ferdinando Reggiani. Saat memasuki rumah baru mereka yang sangat mewah, ibunda Patricia memberikan wejangan kepadanya. Patricia, ibu menikahi lelaki ini bukan dengan cinta, namun demi kemewahan hidup bagi kita berdua. Wow. Kata-kata ibundanya ini terus terpatri di dalam otak Patricia kecil. Bisa tuh. Bisa baca kamu teh? Kata orang teh eta suku nggak gue nonton. Ngolosot teh, hah? Kakinya ngarumpai karena saya. Masih hidup kamu teh? Teh,
Masih hidup lo. Siapa yang masukin ke gentong? Terus gue ngolosan. Video living rent free. Kata-kata ibundanya ini terus terpatri di dalam otaknya Patricia dari kecil, bahwa hanya kekayaan dan kemewahan yang dapat membuatnya bahagia. Are you agree? No. Ya. Sometimes ya, banyak banget ya ciloknya. 10.000, ini 12. Habisin lah. War Di usia 22 tahun, dia pertama kali bertemu calon suaminya, namanya Maurizio, di suatu pesta elit. Fancy Great Gatsby. Maurizio adalah seorang mahasiswa hukum dan pewaris 50% saham di rumah mode Gucci melalui ayahnya Rodolfo. Rudolf? Ya, Maurizio adalah pewaris ketiga dan anak satu-satunya dari Rodolfo, pewaris kedua rumah mode Gucci. Patricia yang agresif penuh taktik mengajar cinta. Bahasanya penuh taktik. kayak kesana teh. Kenyang deh. Halo, sok-sokan lu. Depan kamera aja. Minta 5 menit lagi udah lapar lagi. Iya. Rodolfo. Fokus on me. Oke. Rodolfo Gucci, ayah Maurizio, mengetahui keinginan terselubung Patricia. Wah, berarti dia bisa mencium bau-bau kemateran Patricia. Memperingatkan anaknya bahwa Patricia hanya mengejar kekayaan mereka serta mengancam Maurizio bahwa dirinya akan mencabut warisannya jika menikahi Patricia. Ya, sedih banget. Wah, tapi kadang emang sih feeling orang tua suka bener. bener. Maurizio yang tidak terlalu pintar memilih Patricia dan meninggalkan Tidak terlalu keluarganya. pintar. Ini yang cerita kasih jahat banget. Kayaknya punya dendam yang nulis. Bogoh ya ke si ceweknya. Bogoh tuh suka guys ya bahasa Sunda. Maaf nih, Sunda banget emang. Bilingual. Patricia yang tahu bahwa Rodolfo suatu hari nanti akan luluh meminta Maurizio untuk menikahinya. Pernikahan mereka terjadi tanggal 28 Oktober tahun 1972. Tanpa restu dari Rodolfo dan tidak ada seorang pun keluarga Gucci yang datang ke pernikahan tersebut. Rodolfo bahkan dikatakan meminta katedral Milan untuk menghentikan pernikahan tersebut. Oh, gereja. Gereja kali ya. Patricia dengan putaran otaknya, waduh, kok deh, putar otaknya putar, untuk rekonsiliasi keluarga. Dia mengunjungi paman tertua Maurizio, Aldo Gucci, menanyakan bisakah Aldo mengambil suaminya untuk masuk cabang Amerika Serikat di bawah pimpinan pemainnya itu. Kayak drakor nih. Tamat-tamat. Ya pokoknya gitu aja ya ceritanya. Tapi nyambung sih sama cerita sebelumnya. Panjang banget. Oh ya, tentang harta ya. Tentang harta. Jadi kalau punya harta itu sebenarnya ujian juga buat kita kali ya. Kita juga jadi susah lihat Mending Tulus. Yes. Tapi kan ini mau jadiin istri ya. Kayak kasihan aja gitu kalau harta. Apalagi kayak dapat pasangan yang kita kira tulus, ternyata dia cuman bukan tulus ternyata. Butuh duit. Bukan tulus, ternyata Yura. Yura apa? Tulus punya. Ternyata kurang deh. Tapi sih kalau misalkan banyak duit sih mendingan orang nggak tahu sih kayaknya. Iya. Tapi gimana kalau banyak duit orang nggak tahu? Kayak kita kan masih seenggaknya punya apa Misalkan gitu? kita turun dari mobil mewah gitu kan, terus orang kira lu nggak punya duit? Enggak, gue punya duit. Ih, apa sih? Nggak jauh lu. Maksudnya orang punya mobil itu kan berarti kan tandanya dia punya duit kan? Ya. Apa enggak juga? Semuanya makan micin bikin otak kita jadi terhambat. Intinya mah balik lagi. Pinter-pinter milih orang. Yes. Kata si bapak yang sebelumnya. Ada pertanyaan nih. Adakah bukti yang menunjukkan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Bisakah uang membeli kebahagiaan? Yes, of course. Kita kalau belanja seneng, kita minum kopi seneng. Belanja pakai apa? Uang. Beli kopi pakai apa? Uang, tapi ada promo. Jadi bisa nggak uang membeli kebahagiaan? Bisa karena happy makan. Yes. Adakah bukti yang menunjukkan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Terus ada yang jawab nih, dia bilang gini, sebelum bercerai, saya hidup berkelimpahan. Wow, mantan suami dan keluarga terpandang di kota kami. Banyak harta. Tahta, Renata. Mantan suami adalah seorang lawyer. Wow. Hotman Paris. Enggak, Pak. Gini Maaf, dong. Pak. Dan anggota dewan daerah kota kami.
lumayan Be aja. tampan. Oh, Bambang tampan. Dika kangen Be. Lulusan universitas negeri terkenal. Woi. Di mana? Yang nggak disebutin dulu. Adik sambil gini-gini masa? Ya udah. Dari tadi mah. Jangan follow IG aku, oke? Jadi Instagramnya dia, guys. Biar banget bakal di follow orang. Bener banget tuh. Ini dia tonton aja belum tentu. Jadi dia lulusan universitas negeri terkenal. Hidup di rumah besar dengan segala fasilitas. Circle pertemanan kami dari kelas atas. Wih, kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang hebat-hebat. Sekarang keduanya sudah tinggal di luar kota melanjutkan sekolah. Kembali ke cerita awal, saat itu saya dan anak-anak bagai hidup dalam sangkar emas. Wih, mantan suami emosional, pemarah. Kalau sudah marah besar, habis saya dimaki-maki dan dihajar, dipukul helm, dilempar kursi, sampai pisau di bawah dagu sudah pernah saya rasakan. Nah, kayak nggak butuh deh kalau kayak begitu mah. Kok jadi dark banget ceritanya nih? Serem banget. Berkali-kali ingin cerai tapi berat karena secara finansial saya bergantung padanya. Belum lagi dia pernah berkata kalau cerai jangan harap saya bisa lihat anak-anak. Saya nggak diizinkan ke rumah ibu saya dan saudara-saudara saya. Saya pernah sekali nekat kabur dari rumah bawa anak-anak ke rumah ibu saya. Dia datang dengan membawa polisi dan centeng-centengnya. Apa sih centeng? Centeng tuh. Pengawal kali ya? Atau udah apa? Anak buah kali. Anak buah kali ya. Menarik saya dan anak-anak kembali ke rumah. Kembali terkunci dalam istana yang gelap. Setia mau bepergian. Supir, neni, dan centengnya selalu ikut. Jadi saya nggak leluasa karena apapun akan dilaporkan oleh centeng dan sopir. Belum lagi hobinya selingkuh dengan klien-klien yang Alah. muda-muda. Sudah 3 kali dia lakukan. Berarti itu yang ketahuan kali 3 kali ya? Iya. Kagak tahu berapa ya? Berapa ya? Saya dan anak-anak jauh dari kata bahagia walaupun kami berkelimpahan harta. Sekarang saya sudah 12 tahun bercerai darinya dan tinggal sendiri di rumah kecil yang saya beli dari hasil bekerja dan bantuan ibu saya. Jauh sekali keadaannya saat saya tinggal dengan mantan. Tapi saya jauh lebih nyaman dan bahagia. Kalau anak tertua libur kuliah, dia lebih memilih tinggal di rumah ibunya yang kecil daripada di istana ayahnya. Segalanya memang butuh uang, tapi diri kita, kebahagiaan kita nggak bisa dibeli dengan uang. Saya sudah merasakan itu. Uang berlimpah tapi hidup kayak di neraka ya buat apa juga? Iya. Wih. Bener sih. Apa hal yang paling kamu ingat dari kakakmu? Apa? Cantik. Mau aku sebutin. Nggak diajak main. Itu pokoknya Tata di dalam kamar aja di ruang tamu, di kamar ruang tamu sama si TOC 2an. Aku mau ikutnya nggak boleh. Ditutupin tuh, dikunci. Ya udah aku mau main keluar ke sawah. Sepedahan sampai hitam. I'm sorry. Untung ya temen. Kamu ada temen nggak? Punya lah, tenang aja lu. 1. Sama. Enggak deng. Sama 1. Mbak. Kasihan itu satu lagi nggak disebut. Apa hal yang paling kamu ingat dari kakakmu? Terus ada yang jawab, Nothing. saya dan kakak laki-laki saya ini usianya hanya berjarak 1 tahun 2 bulan. Jadi bisa dibilang kami tumbuh bersama. Sejak TK hingga kuliah selalu sekolah di tempat yang sama. Waktu kecil usia SD kami sering bermain bersama. Nggak kayak kita ya. Pernah satu waktu saya ingat sekali kakak saya ini sering sekali mengancam saya. Ya Allah. Entah apa sebabnya, saya belum terlalu paham karena masih kecil. Yang sering kakak saya lakukan saat kecil adalah pertama, menyuruh saya untuk mengumpulkan uang sebanyak 20.000 dalam waktu tertentu. Waktu itu tahun 2000-an, jadi jumlah 20.000 itu sangat banyak bagi saya yang masih kecil. Jika tidak, dia akan memukul saya. Wow. Jadi saya minta uang kepada ayah saya 2.000 setiap beberapa jam. Karena kalau langsung minta 20.000 nggak akan dikasih. Wah, pinter ya. Ayah saya sampai curiga tapi tetap memberi saya uang. Kami pernah bermain kelereng bersama dia. Kami pernah bermain kelereng bersama. Tapi saat teman-teman saya sudah pulang, dia melempari punggung saya. Ya Allah. Pakai apa? Punggung saya dengan kelereng dengan kuat hingga saya kesakitan.
Dia berhenti melakukannya saat ditegur oleh tetangga. Saya tidak ingat kapan persisnya dan apa alasannya dia meninju saya hingga bibir saya berdarah. Hingga saat ini bibir saya tidak pernah mulus lagi. Ada garis-garis yang saya rasa disebabkan karena luka itu. Adanya cewek. Nggak tahu, iya kayaknya. Nggak disebut. Dia juga pernah meninju perut saya. Saya juga sudah lupa alasannya kenapa. Cewek kayaknya nih. Terus? Itu hal-hal yang pernah kakak saya lakukan pada saya saat kecil dan tidak pernah bisa saya lupakan. Saya ingat dulu sering menangis dan tidak berani cerita pada siapapun karena dia mengancam saya. Saya sedih kalau mengingat bodohnya saya tidak melaporkan tindakannya pada orang tua kami. Sikapnya mulai membaik saat saya masuk SMP, bahkan terkesan protektif. Saya baru merasa memiliki kakak laki-laki. Oh, kakaknya laki-laki. Saat saya masuk SMP, dia sering melarang teman-temannya mendekati saya dan sering melindungi saya. Oh ya, cewek berarti. Sikap baik ini bertahan hingga kami kuliah karena kami sama-sama merantau, jadi kami sering berbagi. Saya yang kebetulan dapat beasiswa, jadi dia sering meminta uang beasiswa saya. Dia sering meminta dalam jumlah yang cukup besar, tapi saya berikan saja karena memang orang tua kami bukan orang tua kaya. Bahkan kami sama-sama harus bekerja paruh waktu agar bisa memenuhi kebutuhan hidup selama kuliah. Setelah dia lulus, kami sudah jarang komunikasi karena dia kembali ke kampung halaman, sedangkan saya masih harus menyelesaikan kuliah saya hingga 2 tahun setelahnya. Masalah kembali muncul saat kami ingin menikah. Karena jarak usia ya mungkin sama pasangannya. Ya kan masing-masingnya sama pasangannya kan. Karena jarak usia kami yang cukup dekat dan kebetulan kami sama-sama sudah memiliki calon, maka ibu saya berencana mengadakan satu pesta pernikahan bersama untuk kami. Jadi dibarengin nikah massal gitu kali ya. Oh, biasa disebut nikah kembar, coy. Alasan ibu saya agar saya tidak perlu menunda nikah, tidak perlu mengundang orang 2 kali dalam waktu yang berdekatan, dan agar bisa lebih hemat biaya. Saya setuju saja karena alasan ibu saya masuk akal. Toh, dia akad dan resepsi duluan di tempat pihak perempuan, baru nanti menyusul akad saya di rumah orang tua, sekalian resepsi saya dan resepsi kakak saya yang kedua di pihak laki-laki. Tak disangka, ternyata kakak saya ini tidak setuju dengan rencana ibu saya. Tapi alih-alih menyampaikan ketidaksetujuannya dengan baik, dia malah marah-marah ke ibu saya dan bahkan tidak pulang ke rumah berhari-hari. Ibu saya sampai menangis karena dia anak laki-laki satu-satunya. Jadi tentu saja paling disayang. Karena tidak suka melihat ibu saya menangis, saya pun menghubungi kakak saya waktu itu lewat chat WA. Saya memberitahunya bahwa ibu di rumah menangis melihat sikapnya. Saya katakan bahwa dia seharusnya bisa lebih dewasa dan menyampaikan pendapatnya dengan baik tanpa perlu marah-marah. Karena itu semua juga baru rencana. Saya yakin ibu juga tidak akan memaksakan kehendaknya. Tidak saya sangka balasan chatnya menyakiti hati saya. Begini balasannya. Jadi kata kakaknya gini, teng teng teng. Pas sudah dari kau lahir, aku memang gak pernah suka sama kau. Jadi tolong pas acaraku nanti kau jangan adalah, gak perlu hadir. Terus dia balas, oke. Stay calm girl, stay calm. Itu adalah kontak terakhir kami. Saya terlalu sakit hati karena seseorang yang saya anggap saudara ternyata menyebut saya binatang. Setelah itu saya blokir kontaknya dan tidak pernah bicara lagi dengannya. Saya seperti menganggap dia tidak ada. Bahkan setelah menikah, saya cepat-cepat keluar dari rumah orang tua saya agar tidak perlu bertemu dengannya lagi. Kejadian itu sudah hampir 2 tahun yang lalu dan tidak pernah sekalipun ada kata maaf darinya. Sekarang saya sudah tidak terlalu sakit hati, tapi tetap saja belum bisa memaafkan. Mungkin kalau dia mau meminta maaf pada saya sekali saja, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkannya dan membuka blokir kontak WA-nya. Jahat sih kakaknya, tapi jahat banget sih. Ya sih, tapi kadang ada aja gitu ya keluarga yang kayak gitu ya. Nggak semua keluarga seharmonis di film-film. Iya, di sosmed. Yes. Kita juga dulu nggak akrab. Kita mengerti sih. Ya kita juga dulu nggak akrab, bahkan berantem terus ya. Baru deket pas adik kuliah ya? Ya. Apa SMA? Ada SMA. Adik kuliah ya? Kuliah kayaknya. Baru sering nongkrong bareng. Ya begitulah ceritanya. Ini kayak masih nyisa, kita udah kenyang. Yes. Udah kopinya juga udah dikit lagi. Enggak deh. Dan makan micin agar otak kita happy. Jangan lupa di apa? Oh, biar kayak YouTuber atau Jangan lupa di exit. Jangan lupa di like, comment, di share, di subscribe, dan di tonton. kalau misalkan kamu suka komen aja. ya. Nanti kita bikin lagi videonya. Kalau enggak Kalau enggak juga kita ngerti kok ya. Kita juga nggak suka sih sebenarnya sama diri sendiri. enggak Nggak boleh gitu. Self love. Everything is about self love. Yes. Enggak deh.
Iya boleh deh. Maaf banget kalau kita makannya kayak nggak cantik, Sorry. bahkan nggak kelihatan mungkin ya di frame ya. Udah dah. Dah. Dah.